malam adik-adik semua yang di rumah, mana tangannya? Kok nggak ada yang melambaikan tangan ya? Coba melambaikan tangan kan begini ya. Nah, rupanya kakak baru ingat. Pasti pada nggak ngeh ya. Kakak siapa ya? Oh iya, karena kakak belum buka maskernya. Kakak buka dulu ya, kan protokoler kesehatan. Ya, oke, kakak buka dulu. Teng ting teng. Nah, shalom semuanya. Aduh, kakak rapin dulu ya. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, kakak mau kasih pesan. Siapa yang mau mendengarkan pesan dari Tuhan Yesus? Yang mau tutup matanya dulu. Kita doa sebentar. Tuhan Yesus, berikanlah firman-Mu di dalam hatiku, supaya ketika aku mengerti, maka aku lakukan, aku hasilkan buah, dan supaya firman itu tinggal tetap di dalam hidupku. Orang melihatnya dan mereka memuliakan nama-Mu. Biarlah firman-Mu terus menerus tinggal tetap, agar segala sesuatu yang di dunia ini berubah tidak akan goyah, karena firman tinggal tetap itu menjadi pegangan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Coba katakan lagi, amin. Tepuk tangan lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, di acara Natal ini, pada hari Natal yang luar biasa ini, kita mau belajar satu ayat ya. Ayatnya bilang begini. Di dalam Yesaya 9 ayat kelima. Coba adik-adik yang di rumah buka Alkitabnya. Alkitabnya udah dibuka? Gampil lah itu Kak, buka Alkitab Yesaya mah gampil Kak. Aku udah tahu Kak. Oke, kita baca. Nah, di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6. Kok itu angkanya ada 2 Kak? 95 itu apa Kak? Di terjemahan bahasa Inggrisnya itu di 9 ayat 5. Di Alkitab kita itu di ayat 6. Beda ya Kak? Enggak beda, yang penting isinya ya. Yuk. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Kakak mau kasih tahu arti Natal. Coba sama-sama di rumah ngomong arti Natal. Kok pada diam? Ulangin lagi ya. Mulutnya dibuka ya. Siap-siap ya. Kakak nanti lihat begini ya. Gitu ya. Oke ya. Siap. Arti Natal. Nah, arti Natal tuh begini. Yesus Putra Allah, iya dia putra Allah dek. Allah tuh yang menciptakan dunia ini dan menciptakan kamu sama saya. Turun ke dunia, dia akan memerintah dan disebut sebagai Penasehat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Supaya ingat, kakak ulangin lagi. Kakak mau kasih gerakannya begini. Cuman
Kalau gerakannya kakak susah, kakak mau panggil teman kakak Coba ya, kita panggil dulu ya. Kamonik. Halo Kamonik. Kita kan protokoler kesehatan ya, jadi dari jauh aja gini. Tos, ting. Ya, oke. Kamonik siap ya? Kan dibilangnya begini, arti Natal, Yesus Putra Allah turun ke dunia, ya, memerintah sebagai satu, penasehat ajaib. Dua, Allah yang perkasa. Tiga, Bapa yang kekal. Empat, Raja damai. Kamonik, kalau Tuhan turun ke dunia berarti Tuhan turun ke keluarga. Keluarga berarti rumah. Yes, kita ulangin lagi ya. Sama-sama ya, tangan kiri dulu. Yesus, Putra Allah, turun ke rumahku, memerintah sebagai satu, penasehat ajaib. Dua, Allah yang perkasa. Tiga, Bapa yang kekal. Empat, Raja damai. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih Kamonik. Ya. Nah, sekarang ulangin sekali lagi ya adik-adik ya. Yesus Putra Allah turun ke keluargaku, memerintah sebagai satu, penasehat ajaib. Dua, Allah yang perkasa. Tiga, Bapa yang kekal. Empat, Raja damai. Tepuk tangannya semua. Oh, itu ada gambar apa ya? Coba gambarnya muncul ting. Kakak mau kasih lihat nih sama kamu. Tuh. Wah, iya ini masih Jojo nih. Kakak inget nih Jojo. Ini nih si Jojo nih waktu baru lahir tuh sama dokternya. Lagi masih bayi sama papi maminya tuh. Oh ya nih sekarang Jojo udah gede. Wah Jojo nih tinggal di keluarga yang bahagia. Keluarga yang cinta Tuhan. Keluarga yang mencari Tuhan sungguh-sungguh. Pokoknya luar biasa. Biarpun begitu dek. Tiba-tiba ting 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 klik ada virus apa namanya? Virus apa? Corona, COVID-19 Kak, sampai ada nomornya. Gara-gara virus apa yang terjadi? Ting, wah tuh kan. Sama kan kayak kalian kan? Sama enggak? Di situ ada yang belajar bikin PR terpaksa di rumah. Semua PR di rumah Kak, betul. Tapi mau gak mau nih mesti pakai gadget. Terus kalau dia belajar mesti pakai gadget. Dia mau cari hiburan semuanya di gadget. Mau main aja semua di gadget. Kenapa di gadget Kak? Ya kan kita gak boleh keluar rumah. Ya kan? Emang ada yang keluar rumah? Gak boleh main sepeda. Gak boleh main layangan. Emang masih main layangan Kak? Gak boleh main bola. Gak boleh lari-larian di luar. Gak boleh nge-mall. Aduh gak boleh jajan kemana-mana. Aduh liburan gak boleh jalan-jalan. Aduh bete gak sih? Tiap hari PJJ. Tiap hari PJJ. Waktu PJJ, aduh rasanya
Coba lihat gambar berikutnya. Pusing nggak? Pusing, sedih. Mau main gak bisa. Udah main gak bisa. Mau ketemu teman gak bisa. Karena walaupun punya HP, HP-nya kan buat belajar. Belum banyak aturan. Pakai masker. Cuci tangan. Gak boleh pegang mata. Gak boleh kamu ya kucek-kucek mata. Gak boleh habis keluar mandi cuci kakinya. Gak boleh dipegang belanjaan mesti cuci. Waduh banyak banget aturannya. Udah gak punya teman banyak aturan. Sedih apa enggak? Sedih. Nah, menghadapi perubahan. Coba ngomong sama-sama. Perubahan. Anak yang gak bisa main. Sistem belajar berubah. Kurikulumnya mesti kurikulum online. Gurunya siapa? Gurunya online. Tapi di rumah yang jadi gurunya siapa kalau online? Papi mami. Kalau gurunya papi mami sama gak ya sama guru di sekolah? Ting 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 ting. Ting 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 ting. Sama gak sama guru di sekolah? Lebih baik mana? Guru di sekolah atau papi maminya? Jangan dijawab. Apalagi kalau ada papi maminya. Baik yang mana? Tunjuk gini aja. Ya, tunjuk papa mamanya ya. Terus kalau kita ngadapin perubahan nih Dek, apa yang mesti kita lakukan ya? Oh iya, berdasarkan firman yang tadi, Yesus Putra Allah turun di keluargaku, memerintah sebagai penasehat ajaib. Jadi karena Tuhan itu penasehat ajaib, maka Tuhan itu sumber hikmat. Semua hikmat ada sama Tuhan. Alkitab bilang takut akan Tuhan permulaan hikmat. Jadi apa yang kita buat? Ting. Gambarnya nih. Ting. Nah, sebagai penasehat ajaib yang selalu menemani kita, yang selalu hadir dengan nasihat-nasihat dahsyat, kita bilang sama dia, Tuhan kasih aku hikmat supaya kau lagi belajar. Ini kan banyak yang baru nih, hal yang baru. Pencet zoomnya yang mana ya? Kuotanya udah mau habis nih. Wifi-nya mati. Aku mesti gimana? Tuhan, aku minta hikmat. Kalau lagi belajar nih, aduh susah ya ngikutin gurunya, aduh susah nih. Aduh gimana ya? Oh, jangan lupa. Yesus Putra Allah turun ke keluargaku, memerintah sebagai penasehat ajaib. Minta nasihat, minta hikmat. Tuhan, minta hikmat gitu. Oke? Nah, waktu kita minta hikmat, maka hikmat itu turun. Yang mau katakan amin. Ingat ya, Yesus Putra Allah turun ke keluargaku, memerintah sebagai penasehat ajaib. Nah yang kedua nih, menghadapi tekanan. 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 Ting, coba kasih lihat gambarnya. Di rumah semua. Papa di rumah, mama di rumah. Apalagi aku. Aku di rumah. Aku belajar. Mama bilang, kalau gak diliatin pasti main. Mesti diliatin, mesti ditongkrongin. Gimana sih? Wah, diomelin mama. Papa bilang begini, udah bagus dibeliin gadget baru supaya bisa belajar. Bukan benar-benar belajarnya, malah main-main. Terus kamu bilang, abis kan aku bingung mau tanya siapa. Mau tanya ke papa atau tanya ke mama, aku kan bingung.
Papanya bilang sama mamanya, makanya kamu sih, klik. Gambar berikutnya nih, malah papa mamanya yang berantem. Kamu sih udah dibilangin kalau anak lagi belajar tuh ditongkrongin, kalau enggak dia main game. Ada yang main game gak sih kalau lagi PJJ? Jangan. Kamu sih bukan dibilangin kalau lagi Zoom atau lagi PJJ kameranya jangan off. Nanti gak kelihatan mukanya. Tahu-tahu itu anak off. Dia tidur. Padahal lagi PJJ. Atau dia lagi ngapain? Makan super mie. Apalagi lagi ibadah. Kamera off ya Bu. Saya mau ke toilet. Benar ke toilet gak? Enggak, lanjutin level 4. Papanya marah. Makanya anaknya ditongkrongin kalau belajar. Mamanya bilang ini. Emang enak nongkrongin anak. Waduh ribut. Waduh banyak tekanan deh. Papanya bilang gini. Udah mana papa hampir dipecat. Aduh kenapa dipecat? Dek lagi situasi gini dek. Banyak toko yang tutup. Banyak kantor yang tutup. Kenapa tutup kak? Lah ya gak ada yang beli. Kenapa gak beli? Orang gak boleh keluar rumah. Jadi gimana dong dek? Papa bingung, mama bingung, berantem. Yang bingung kamu. Ting, nangis. Belain mama. Atau belain papa. Bingung kan? Dengar. Yesus putra Allah turun ke keluargaku. Memerintah sebagai Allah yang perkasa El Gibor. Dia adalah Allah yang hebat. Nah, catat nih papi mami, adik-adik. Allah yang hebat itu turun ke keluargamu. Berarti apa yang harus kamu buat? Doa. Doa lagi. Cuman itu caranya. Yakobus 5:16 ngomong gini. Doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya. Bukan karena kamunya benar dek. Kita dibenarkan. Tapi besar kuasanya itu karena satu dek. Allahnya yang besar. Allah yang besar itu mendengar doa kita yang dibenarkan. Wis, kamu datang sama Tuhan cuman gini. Tuhan, aku cuma anak sekolah minggu. Ngomong aja aku masih gak lancar. Aku masih aja ngomongnya gak jelas. Tapi aku berdoa. Terus Tuhan yang perkasa itu dengar doa anak kecil diapain? Disentil. Ting, sana jauh-jauh. Gitu. Enggak penting yang doa kecil apa udah tua. Aku ngapain ya? Udah tua, lupa pikun. Tapi didengar gak doanya? Didengar. Kenapa didengar? Karena Tuhannya hebat. Karena Tuhannya yang dahsyat. Bukan karena doanya, bukan karena pelaku doanya. Pelakunya, isi doanya cuman butuh satu. Sungguh-sungguh yakin. Lalu kita datang nih sama Tuhan. Wes, Tuhan yang perkasa itu mendengar. Bayangin Tuhan perkasa. Perkasa deh. Dengan segala kemuliaan, keajaiban, kedahsyatannya tuh. Ngedenger doa anak kecil. Tuhan Yesus, aku mau Bapak lindungi ya
Jangankan laler, setan aja nggak berani. Karena doanya anak atau orang yang yakin didengar oleh Allah yang perkasa. Amin. Yang berikutnya, Bapa yang kekal. Hari ini banyak papi-papi, diomongin gak ya? Omongin jangan, omongin aja deh. Banyak papi-papi nih kalau lagi PJJ gak ada. Kebanyakan momi-mominya. Iya apa enggak momi? Iya ada yang manggut-manggut loh mominya. Papi ada yang begini nih. Enggak salah. Jadi di rumah nih kalau susah, mami ini apa sih? Maminya sambil nonton, nungguin drakor, pegang rotan. Cepetan nonton. Salah, belajar. Mami nonton, kamu belajar. Wah, ditongkrongin. Mami, ini kalau yang matematika ini, itu dia. Kalau hitung-hitungan, mami nggak bisa. Papi aja. Papi mana? Ting. Sekalinya papi bantuin, bikin stres. Kamu nanya apa? Ini Pi matematika. Kamu udah papa sekolahin, beliin gadget, dibayarin uang sekolah, dikasih kuota, nggak bisa juga. Kamu mau jadi apa? Jadi anak papi. Ya tahu, cuman papi mau tanya beginian aja nggak bisa, berarti kamu nggak dengerin. Tersinggung. Sebagai anak yang sungguh-sungguh, aku merasa tersinggung. Tapi aku nggak sanggup marah sama papi. Aku hanya terluka. Kali berikut nanya lagi. Papi, jangan nanya papi kalau kamu belum sungguh-sungguh belajar. Kamu udah mulai pikir. Papi ditanya gak ada. Dimintain bantuan gak pernah bisa kasih solusi. Bisa marah-marah. Tambah sakit. Mami ngeliatin. Ini si papi memang nih bener-bener nih gak boleh begitu mestinya. Wah jadi ribut. Anak ngeliat papi jadi kesel. Papi ngeliat anak jadi kesel. Kenapa begitu sih? Karena mainnya di rumah doang. 4L. Lu lagi. Kesini ada lu, kesini ada lu, kesitu lu lagi. Pusing. Menghadapi kasih yang mulai dingin. Wah, Kak kasih dingin apa Kak? Kasih yang hangat tuh begini deh. Hai, apa kabar? Terus kan kita peluk. Itu hangat deh. Kalau sekarang emang boleh? Kan ditutup. Gak bisa kelihatan. Mau pelukan? Gak bisa. Ya, padahal kalau kita berpelukan hangat loh. Jangan gak bisa pelukan. Menghadapi kasih yang dingin. Yesus turun di keluargaku sebagai Bapa yang kekal. Bapa yang memerintah dengan kasih. Bapa yang turun ke rumahmu. Bapa yang turun ke keluargamu sebagai Bapa yang penuh kasih. Sehingga membuat hati semua bapak yang nonton acara ini, dengar firman ini, berbalik hatinya, ngelihat anak yang lagi PJJ, nggak pakai marah-marah. Kenapa sih kamu mau apa? Wah, siapa yang mau punya papi kayak gitu? Siapa yang mau punya mami yang begini? Apa yang bisa mami bantu? Mami gak nonton lagi drama Koreanya, mami udah buang HP-nya sama mami. Mami mau dengerin kamu sekolah. Mami nanti ketinggalan serinya loh. Seri ketinggalan gak apa-apa. Yang penting hatimu di hati mami gak ketinggalan. Wah senang ya kalau punya mami yang kayak gitu.
Lalu firman Tuhan berkata, hati papi, hati mami berbalik lagi. Ngeliatin anak gak sengit. Gak begitu. Kamu ngeliatin papi mami juga gak nyolot. Gak begitu. Ada kasih Bapa mengalir dalam rumahmu. Terakhir, menghadapi ketakutan. Siapa di sini yang gak pernah takut? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Yang gak pernah takut, tidak pernah takut. Saya kalau mati lampu takut, Kak. Oh, itu takut namanya. Saya kalau di jalanan tikus lewat takut, Kak. Oh, itu takut. Takut karena berita-berita tentang corona. Sebelah kena corona mati loh. Belakangnya mati juga loh. Papanya, anaknya, ibunya meninggal corona. Lalu corona mulai kasih beritanya di koran tuh, masuknya bilangnya gini, barang siapa yang kena sama saya mati semua. Ketakutan. Ciri-ciri yang kena oleh corona. Satu, batuk-batuk. Dua, demam. Pakai telur di sini mateng. Tiga, kalau udah corona sesak napas. Akhirnya nih Dek, baru ada temen bangkit sedikit nih. Gitu. Semua langsung pakai masker, minggir. Jauh-jauh. Takut. Belum kalau ada yang ngomong gini, aku kayaknya napasnya corona ya, corona. Aku kok rada-rada demam, pusing-pusing, corona ya. Pakai alat semprotan, corona ya, corona. Jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat. Waduh, takut. Menghadapi berita-berita yang menakutkan, Dek. Yesus Putra Allah turun ke dunia sebagai Prince of Peace, Raja Damai. Dia turun, firman-Nya ngomong begini, damai sejahtera kutinggalkan padamu. Damai sejahtera yang aku berikan enggak sama dengan dunia ini. Ku berikan supaya jangan hatimu gelisah dan gentar. Ada di mana tuh Kak ayatnya? Catat ya. Yohanes 14 ayat 27. Menghadapi ketakutan. Prince of Peace, Raja Damai, turun di keluargamu. Memberikan apa? Damai yang bukan dari dunia ini. That's it. So kakak mau tutup. Waktu Yesus Putra Allah turun ke keluargamu, menghadapi yang namanya perubahan, kamu butuh Dia sebagai Allah, penasehat ajaib. Menghadapi Dia dalam tekanan, kamu butuh Dia sebagai Allah yang perkasa. Menghadapi kasih yang dingin atau hilang, kamu butuh Dia sebagai Bapa yang kekal. Menghadapi ketakutan, kamu butuh Dia sebagai Raja Damai. Tutup mata kamu, Dek. Tutup matanya. Dikatakan begini, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai.
adik yang ada. Coba kamu bangkit berdiri. Kalau aku berdiri nanti aku gak kelihatan di layar Kak. Gak apa-apa. Yang penting dengar suaranya. Aku matiin kamera Kak. Nyalain aja. Arti Natal, Tuhan Yesus Putra Allah turun ke dunia, turun ke keluargamu, turun ke rumahmu Dek. Untuk ngapain Kak? Untuk mengatasi tekanan, mengatasi perubahan, mengatasi kasih yang dingin, mengatasi ketakutan. Waktu Allah turun ke keluargamu, dia akan mulai memerintah. Sebagai apa sih Kak? Dengar baik-baik. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Di rumahmu Dek, Bapa yang kekal, Raja damai, sambut dia. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Katakan sama-sama. Penasehat ajaib di rumahku, Allah yang perkasa. Di rumahku, Bapa yang kekal. Di rumahku, Raja. Di rumahku, sambutlah dia. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Angkat tangan kamu Dek. Kalau di rumah kamu ngalamin tekanan Dek, ingat doa orang benar. Allahnya yang berkuasa itu mendengar. Amin. Gak ada cara lain Dek. Kamu mau datang sama siapa? Gak ada orang pinter di dunia hari ini bisa nanganin COVID Dek. Gak ada. Gak ada. Mau kamu kecil, mau kamu besar, mau kamu udah tua, atau kamu masih bayi. Tapi kalau kamu berdoa, doa kita tuh didengar Allah yang perkasa. Itu yang bisa bikin hidup kita kuat, sembuh, merdeka, dan segala sesuatunya, sebab dia menerobos, menghadapi ketakutan. Cuma dia yang punya damai sejahtera yang gak dari dunia. Artinya apa Dek? Kalau kamu minta nasihat dunia, kamu minta pertolongan dunia, damai sejahteranya tidak tinggal tetap. Tidak kekal. Gak bisa dipegang. Goyang. Karena itu dari dunia. Tapi kalau damai sejahtera dari sorga Dek, itu turun, masuk di hidupmu Dek, mendatangkan satu kelegaan. Angkat tanganmu Dek, mendatangkan ketenangan. Terima, terima, terima.
angkat hatimu, damai sejahtera turun. Terima. Damai sejahtera turun. Terima. Damai sejahtera turun. Satu hal lagi deh, kalau kasih udah mulai dingin di rumah, kita saling membenci. Bagaimana mungkin kita benci orang yang kita sayangin deh? Papi mami, bagaimana mungkin kita bisa benci dengan anak yang kita besarkan? Bagaimana mungkin kita bisa pukul anak yang kita sayangin? Papi mami, bagaimana mungkin kita bisa saling menghajar, berujar benci, kasar dengan orang yang kita cintain? Semua itu karena kasih yang mulai dingin. Kenapa dingin? Iblis mau buat itu deh. Cuman virus kecil, sentuhan, pegangan, pelukan, semuanya itu dihilangkan. Padahal itu semua bicara tentang bahasa kasih. Hari ini yang mulai benci, marah-marah, mari angkat tanganmu. Kalau ada papi mami, angkat tangan yuk papi mami, jangan malu. Ini kan ibadah keluarga. Kasih mengalir, turunlah menjamah keluargaku. Kasih mengalir, turunlah jamah hidupku. Kasih yang baru mengalir di sini. Terima. Kalau ada anakmu di sebelahnya, peluk. Kalau ada mama papamu, peluk deh. Peluk. Peluk. Kasih itu sedang turun deh di rumahmu. Turun atas papa. Turun atas mama. Terima. Terima. Bukankah dia memerintah di keluarga kita sebagai Bapa yang kekal, Bapa yang mengasihi? Terima. Terima. Terima deh. Kalau ada papi mami di sini, angkat tanganmu papi mami. Bukankah dia Allah yang menerobos? El Gibar, Allah yang perkasa, yang menerobos semua kebekuan, yang mampet, yang terhambat, bahkan yang terputus. Dia Allah yang menerobos, menuntun kamu, papi mami, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu. Terima kemampuan
kekuatan turun, terima, menerobos setiap usaha-usaha yang mampet, yang mandek. Terima pekerjaan-pekerjaan yang sulit, masa ekonomi yang sulit. Allah menerobos di depanmu. Allah yang memimpin keluargamu keluar dari situasi-situasi terjepit. Terima. His El Gibor for us. El Gibor for your family. Terima. Itulah arti Natal bagi keluarga kita. Yesus Putra Allah turun memerintah di keluargamu sebagai penasehat ajaib, sebagai Allah yang perkasa, sebagai Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Angkat tanganmu terakhir, katakan, sambutlah Dia, Yesus Tuhan. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus deh. Papi mami, berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dia memerintah di keluargamu, menjadikan Natal sebagai Natal yang paling dahsyat bagi keluargamu hari ini. Terima. Terima kasih Bapa. Engkau memerintah dengan penuh kuasa atas keluargaku. Natal tahun ini, apapun yang terjadi, kami tidak sendirian. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya.